Di video kali ini saya akan menjelaskan ANOVA dua arah dengan data dan soal sebagai berikut ini. Diasumsikan bahwa HO tidak terdapat perbedaan dan HA terdapat perbedaan dengan lambang HO mu1 sama dengan mu2 dan HA mu1 tidak sama dengan mu2. Pertama-tama kita akan membuat tabel pembantu seperti ini ya. Jadi yang kolom atas ini merupakan jenis kalkulator K dan yang kolom bawah ini merupakan jenis kalkulator RK. Dan kita akan mencari satu persatu kolom jumlahnya. Nah, jumlah dari X di sebelah sini 44 didapat dari 4 tambah 5 tambah ini pokoknya sampai bawah sini. Nah, X bar sebelah sini berjumlah 5,5 didapat dari jumlah ini dibagi dengan N11 ini. Hasilnya 8. Dan jumlah kuadrat I11 didapat 244. Jadi 4 kuadrat kan sama dengan 16. Begitupun sampai bawah. Terus kita akan jumlahin. Ketika udah dikuadratin, kemudian dijumlahin hasilnya segini. Begitu pula kolom-kolom selanjutnya. Kemudian kita menentukan jumlah dari KI ini, kalkulator yang ini, didapat 83. Dan rata-ratanya 5,93. Kemudian jumlah N-nya 14. Dan begitu pula kolom yang bawah. Ini ditambah dengan ini menghasilkan ini. Nah, kolom atas ditambah kolom bawah menghasilkan segini. Dan kolom atas kiri ditambah kolom bawah kiri menghasilkan segini. Dan kita akan memberi tanda ya. Kalau kolom atas itu tandanya KI, yang bawah JI. Hitung jumlah kuadrat kelompok A dengan rumus JKA jumlah I dikurangin jumlah KJI kuadrat per N. Jadi jumlah dari ini tambah ini dan ini tambah ini, kita cantumin ke sini ya. 83 kuadrat per 14 ditambah 88 kuadrat per 15 dikurang 171 kuadrat per 29. Ini merupakan hasil dari semuanya. Menghasilkan 492,1 ditambah 516,3 dikurang 1,01 dan hasilnya 1,01. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar kelompok B. Rumusnya sama, cuman perbedaannya kita akan menghitung yang bagian jumlah JI. Ya, yang bawah. Dengan angka 110 kuadrat per 18 ditambah 61 kuadrat per 11 dikurang 171 kuadrat per 29 menghasilkan 672,2 ditambah 338,3 dikurang 1,01 menghasilkan 1,01. Kemudian menghitung jumlah kuadrat A tambah B ditambah AB dengan rumus jumlah K JI 1JK kuadrat per NJK dikurang jumlah KJI 1JK kuadrat per N. Angkanya 44 kuadrat per 8 ditambah 39 kuadrat per 6 ditambah 66 kuadrat per 10 ditambah 222 kuadrat per 5 dikurang 171 kuadrat per 29. Nah, menghasilkan angka segini dan hasilnya 1,03. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat AB dengan rumus JKAB sama dengan JKA tambah B tambah AB dari rumus ini ya. Dikurang JKA dikurang JKB. Jadi 1,03 dikurang 1,01 dikurang 1,01 menghasilkan min 0,99. Kemudian menghitung jumlah kuadrat I dengan rumus JKI jumlah KJI menghasilkan, jadi dari jumlah X kuadrat 11 tambah
jumlah X kuadrat 12 ditambah jumlah X 21 kuadrat ditambah jumlah X 22 kuadrat menghasilkan segini ya, 15,1. Di mana nilai-nilai tersebut berasal dari ini. Rumusnya adalah jumlah X11 kuadrat dikurang jumlah XI11 kuadrat per N11 didapatkan segini. Begitu pula selanjutnya menghitung derajat kebebasan rata-rata A, di mana dKA sama dengan J kurang 1. Jumlah tadi berjumlah 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1. J ini merupakan banyak kelompok variabel terikat atau banyak jenjang yang dihitung dari samping kiri ke kanan. Nah, jadi ini tabelnya ada 1 dan 2. Selanjutnya menghitung derajat kebebasan rata-rata B dengan rumus DKB sama dengan K dikurang 1. Sama saja seperti tadi. Jumlahnya ada 2 variabel. 2 dikurang 1, 1. Selanjutnya menghitung derajat kebebasan AB. Jadi semuanya ini dikurangkan dulu baru dikali. Menghasilkan nilai 1. Selanjutnya menghitung derajat kebebasan I dengan rumus DKI sama dengan N dikurang 1 dikurang DKA dikurang DKB dikurang DKAB. N-nya ini 29 didapat dari jumlah angka ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dari data tersebut berjumlah 29. Nah, itu dapat dari situ. Kemudian dikurangi dengan ini menghasilkan 25. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat A dengan rumus RKA sama dengan JKA per DKA. Menghasilkan nilai 1,01 per 1. Mendapatkan nilai 1,01. Begitu pula menghitung rata-rata jumlah kuadrat B dengan rumus yang sama. Dan menghitung rata-rata jumlah kuadrat AB dengan rumus yang sama juga. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat I dengan rumus RKI sama saja seperti tadi ya. Rumusnya dan angka ini didapat dari ini jumlah kuadrat I menghasilkan 0,604. Nah, taraf signifikasi A itu 0,01. Dan kita bisa lihat di tabel F. Kita akan mencari bagian 0,01 di angka jumlah dari derajat kebebasan I ini, 25. Nanti di situ muncul angka 7,77. Itu merupakan F tabelnya. Nah, terus kesimpulannya ternyata F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima. Disimpulkan bahwa HO tidak terdapat perbedaan yang berarti antara prestasi belajar statistik untuk mahasiswa yang ber-LBM dan TLBM. HA terdapat perbedaan yang berarti antara prestasi belajar statistik untuk mahasiswa yang ber-LBM dan TLBM. Nah, begitu mengerjakan uji ANOVA 2 arah ini menggunakan sistem SPSS. Pertama, data tersebut kita ketik dulu di Excel ya, seperti ini datanya. Dan data yang sebelah kanan ini merupakan data yang sudah dikelompokkan dari data tersebut. Nah, jadi ada 3 kolom: metode pembelajaran, tes kemampuan, dan hasil belajar. Nah, dalam kolom metode pembelajaran ini, angka 1 merupakan jenis kalkulator K nih, yang ini, yang kolomnya berwarna kuning. Dan yang angka 2 ini merupakan jenis kalkulator LK nih, yang sebelah sini ya. Tes kemampuan ini, angka 1 merupakan jenis data yang B1LBM. Dan angka yang kedua merupakan jenis data yang B2TLBM. Nah, hasil belajar juga
ambil dari data-data tersebut ya, yang di sini. Kemudian kita copy datanya. Lalu kita ke aplikasi SPSS-nya dan kita ke menu Data View. Di sini kita paste data tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita ke menu Variable View. Di nama ini kita ganti metode. Ini strip saya karena tidak bisa di spasi. Pembelajar. Lalu value-nya kita tambahkan angka 1 merupakan jenis kalkulator K. Nah, terus tambah lagi angka 2 merupakan kalkulator LK. Lalu kita klik OK. Dan measure-nya kita ganti ke nominal. Kolom kedua kita ganti nama tes kemampuan. Value kita ganti lagi. Value pertama labelnya B1 LBM. Value kedua labelnya B2 TLBM. Lalu klik OK. Measure-nya kita ganti ke nominal juga. Nah, pada kolom ketiga ini hasil belajar. Value-nya tidak usah diganti ya. Lalu measure kita ganti ke scale. Kemudian klik menu analisis. Lalu klik general linear model. Kemudian klik univariate. Nah, hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent variable. Metode pembelajaran dan tes kemampuan kita pindahkan ke fixed vector. Lalu kita ke menu option. Klik descriptive statistik dan klik homogeneity test. Lalu klik continue. Lalu kita tunggu datanya akan muncul ya. Klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul di bagian deskriptif statistik. Ini data yang sudah dikelompokkan tadi, rata-rata, dan jumlah N-nya juga sudah ada nih. N-nya 29 ya, sama seperti di manual. Lalu kita akan melihat apakah ada perbedaan atau tidaknya itu dari kolom test of between subject effect. Nah, di sini jika signifikannya itu nilainya di atas dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau di bawah 0,05 itu berarti ada perbedaan. Nah, kita lihat di sini metode pembelajarannya menghasilkan nilai 0,472. Berarti tidak ada perbedaan antara kalkulator K dan kalkulator LK. Tes kemampuannya juga di atas 0,05, berarti tidak ada perbedaan. Metode pembelajaran dan tes kemampuannya juga
di atas 0,05 menghasilkan nilai 0,028. Tidak ada perbedaan. Nah, begitulah cara mengerjakan uji ANOVA dua arah menggunakan sistem SPSS. Sekian, terima kasih.